Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh hikmah yang jarang diketahui, yaitu kisah akibat bongkar paksa makam Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati para nabi dan ajaran-ajaran yang mereka bawa. Kita juga akan melihat bagaimana akibat dari tindakan kezaliman bisa membawa bencana besar yang tak terduga. Mari kita bersama-sama menyimak kisah ini dengan hati yang terbuka, mengambil setiap hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga adab, menebar kebaikan, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki akhlak mulia dan kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Setelah melalui berbagai cobaan hidup, mulai dari dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, hingga dipenjara karena fitnah, Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di Mesir. Di bawah kepemimpinannya, Mesir berhasil bertahan dari bencana kelaparan yang melanda seluruh negeri. Ketika ajalnya tiba, Yusuf meminta agar jasadnya nanti dipindahkan ke tanah leluhurnya, di Palestina. Namun, hingga beberapa abad setelah wafatnya, makam Yusuf tetap berada di Mesir. Mesir dan penduduknya sangat menghormati makam tersebut, karena keberkahan yang menyertainya. Beberapa generasi berlalu, hingga tibalah sebuah masa di mana Mesir diperintah oleh seorang raja yang zalim. Raja ini tidak lagi memperhatikan ajaran para nabi, dan sebaliknya terpengaruh oleh hasutan para penasihat yang tamak. Raja tersebut melihat makam Nabi Yusuf sebagai tempat yang berpotensi menyimpan harta karun besar, karena mendengar cerita bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang sangat kaya dan sukses selama hidupnya. Di makam Nabi Yusuf, pasti ada harta tak ternilai. Kita bisa menggunakannya untuk menambah kekayaan negeri, ujar salah seorang penasihat raja. Meski beberapa penasihat yang lebih bijak memperingatkan raja bahwa tindakan tersebut bisa membawa malapetaka, keserakahan telah menutupi hatinya. Raja pun memerintahkan pasukannya untuk menggali makam Nabi Yusuf dan mengambil semua harta yang mungkin terkubur bersamanya. Ketika kabar ini menyebar, masyarakat Mesir, terutama yang masih menghormati warisan para nabi, merasa sangat terganggu. Mereka tahu bahwa tindakan ini adalah sebuah kesalahan besar. Beberapa tokoh masyarakat, para ulama, dan orang-orang bijak berusaha menghadap raja untuk memintanya membatalkan niatnya. Wahai paduka raja, Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang suci. Jasadnya tidak boleh diusik. Mengganggu makamnya hanya akan membawa murka Allah, ujar seorang ulama dengan penuh kebijaksanaan. Namun, telinga raja sudah tertutup oleh ambisi dan kesombongannya. Dia tetap bersikeras dengan perintahnya. Tak ada yang bisa menghentikan niat sang raja. Masyarakat hanya bisa berdoa agar Allah melindungi mereka dari akibat buruk tindakan tersebut. Malam yang telah ditentukan pun tiba. Pasukan raja, bersama para pekerja dan beberapa penasihat yang serakah, bersiap di sekitar makam Nabi Yusuf. Udara terasa berat dan mencekam. Langit malam yang biasanya cerah, kini ditutupi awan gelap yang berarak cepat. Namun, mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan cangkul dan alat berat, mereka mulai menggali makam Nabi Yusuf. Suara dentuman tanah yang tergali menambah suasana seram di sekitar lokasi. Tetapi, tiba-tiba, sebuah kejadian aneh mulai terjadi. Tanah di sekitar makam bergetar dengan hebat. Sebagian pekerja terkejut dan mulai panik. Beberapa di antaranya mulai berteriak, merasa takut atas apa yang mereka lakukan. Kita harus berhenti. Ini pertanda buruk. Nabi Yusuf pasti tidak merestui ini, teriak salah satu pekerja. Namun, pimpinan proyek itu tetap memerintahkan mereka untuk melanjutkan. Mereka terus menggali meskipun rasa takut mulai menyelimuti setiap orang di sana. Saat cangkulan terakhir hendak mencapai peti yang diyakini sebagai makam Nabi Yusuf, tiba-tiba langit terbelah oleh kilat yang menyilaukan. Gempa besar mengguncang tanah, membuat semua orang di sana jatuh tersungkur. Dari dalam tanah, keluar angin besar yang membawa debu dan pasir, berputar-putar di sekitar mereka, membuat mereka tak bisa melihat apapun.
Beberapa saksi yang berada jauh dari makam menggambarkan bahwa bencana tersebut datang begitu cepat dan dahsyat. Angin kencang dan gempa bumi menghancurkan seluruh daerah di sekitar makam. Para pekerja dan prajurit yang terlibat dalam penggalian tersebut hilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Masyarakat yang sebelumnya telah memperingatkan raja segera mengerti bahwa ini adalah murka Allah akibat kesombongan dan kezaliman mereka. Di tengah kegelapan malam itu, orang-orang yang selamat segera bersujud memohon ampun kepada Allah, menangis penuh penyesalan. Setelah bencana tersebut, sang raja yang menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan merasa ketakutan. Dia akhirnya menyadari bahwa keserakahannya telah membawa celaka bagi negerinya. Dalam keadaan terguncang, raja mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat yang masih tersisa, memohon ampun dan meminta nasihat agar bisa menebus dosanya. Para ulama mengingatkan raja bahwa satu-satunya jalan untuk menebus dosa adalah dengan tobat yang sebenar-benarnya, memperbaiki segala kerusakan yang telah dia sebabkan, dan memimpin negerinya dengan adil berdasarkan ajaran Allah. Dengan penuh penyesalan, raja mengumumkan pertobatannya kepada seluruh rakyat. Dia memerintahkan untuk membangun kembali makam Nabi Yusuf dengan lebih megah, serta memulai era baru pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan ketakwaan. Raja juga memohon agar Allah mengampuni segala dosanya dan memberikan keberkahan bagi Mesir kembali. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua tentang bahaya keserakahan dan kezaliman. Mengusik tempat suci atau peninggalan orang-orang yang mulia, terutama para nabi, bisa mendatangkan murka Allah yang sangat dahsyat. Betapa pentingnya kita untuk senantiasa menjaga adab, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama dan keyakinan. Di sisi lain, kisah ini juga memberikan pelajaran tentang kekuatan taubat. Meski seseorang telah melakukan kesalahan besar, pintu taubat selalu terbuka selama dia mau menyesal dan memperbaiki diri. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah kisah tentang akibat bongkar paksa makam Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu menjaga adab, menjauhi kezaliman, dan terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk selalu berbagi kebaikan dan hikmah kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.